Oke, kita masih menunggu ya Davi dan juga Iya, pemirsa betul. bagaimana prosesi serah terima bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi ini tiba Betul. di Istana Garuda IKN Kalimantan Timur. Betul, kita masih Dulu kita menantikan ya. masih adaptasi juga nih. Biasanya kita Betul. kalau misalnya mengatakan prosesi kirap, penyerahan bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi ini ada di Istana Merdeka Iya. Jakarta. Sekarang kita berganti lokasi. Berganti lokasi ke ibu kota Nusantara gitu ya. Dan Istana di sana Garuda ada namanya. dua istana, Istana Garuda dan juga Istana Negara. Istana Negara. Gitu ya. Oke. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Faisal bahwa benderanya sudah sampai, naskah teks Ini Istana Negara? proklamasinya juga sudah sampai di Istana Negara. Oke. Dan kita juga masih menunggu proses selanjutnya seperti apa. Kemudian apakah bendera tersebut siapa yang menerima bendera tersebut secara langsung? Apakah langsung disimpan di ruangan khusus, Fani? Atau disimpan di mana? Transit dulu, baru Transit nanti dulu ke atau baru nanti ke ruangan khususnya. Kita ruangan masih khusus. nantikan bersama pemirsa. Ini adalah lagi-lagi kami beritahukan kepada Anda, ini adalah visual terkini di sana. Kita masih menantikan, semuanya masih standby. Kita masih menunggu seperti apa proses selanjutnya akan berlangsung dari kirap bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi. Kalau kita lihat juga ya Davi, atau mengkomparasikan sebenarnya, membandingkan bagaimana prosesi kirap yang berlangsung di Jakarta pada pagi hari ini, kemudian di siangnya atau siang harinya ada di IKN. Betul. Sebenarnya prosesi atau durasinya sendiri tidak tidak beda jauh ya, hampir sama-sama 3 jam. Iya. Tadi kita mulai di Monas pada pukul 8, 8, 2 jam lebih tepatnya sih, sampai di Bandara Halim Perdana Kusuma untuk kemudian terbang itu sekitar pukul 10 pagi Betul. waktu Indonesia Barat. Dan saat ini tadi tiba di Bandara Sepinggan Balikpapan sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat atau jam 13 waktu Indonesia Tengah. Kemudian saat ini menunjukkan pukul hampir pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. atau 16 waktu Atau Indonesia 16 Tengah. waktu Indonesia Tengah. Memang jarak tempuhnya juga kita tidak bisa mengukur jarak tempuh antara Sepinggan dan juga ibu kota Nusantara ya, karena Tapi kita berkisar- berada di Jakarta. Namun berdasarkan estimasi tadi, ya memang sudah tepat waktu begitu perjalanan tersebut 2-3 ya. jam. 2-3 jam dengan kondisi jalan yang lancar, Betul. pengawalan yang ketat, rombongan yang juga tidak sedikit. Tadi juga sempat melewati jalan alternatif ya di kilometer 13 begitu, di mana jalan itu terpisah dari jalan utama sebenarnya yang menuju ke ibu kota Nusantara. Kita juga masih menunggu pemirsa saat ini Ya, persiapan dari penyerahan bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi. Tadi kita juga dapat spill informasi sendiri ya terkait dengan persiapan dari hari ulang tahun kemerdekaan betul. maksudnya hari ulang tahun ke-79 peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang akan dilangsungkan di IKN pada tanggal 17 Agustus 2024 ini, di mana Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Betul. dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto akan hadir dalam upacara di IKN. Betul. Sementara Ya. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin dan juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka akan hadir untuk atau akan menghadiri upacara kemerdekaan di Istana Merdeka Jakarta. Betul Jadi sekali. lokasi. Tidak hanya itu, para menteri juga tadi akan dibagi dua. Ada yang menemani presiden dan presiden terpilih di IKN, ada juga yang menemani wakil presiden dan wakil presiden terpilih di Jakarta. Nah, ini yang bikin penasaran pemirsa, karena selisih waktu yang berbeda antara waktu Indonesia Barat dan waktu Indonesia Tengah. Kemudian bagaimana mekanisme upacara itu bisa dilangsung secara serentak dan Itu bersama-sama. yang menarik dan Kemudian bisa kita bagaimana tunggu-tunggu. pengaturan teknisnya, dan yang tidak kalah penting adalah baju adat apa Iya, yang akan akan dipakai. digunakan oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto di IKN pada saat 17 Agustus yang Dan juga Pak Wapres serta Iya. Mas Wapres terpilih. Betul. Soalnya setiap baju daerah yang dipakai oleh kepala negara ya, kepala pemerintahan ini cukup menarik untuk kita Betul, bedah. betul. Nilai-nilai filosofis apa yang ada di belakangnya. Iya. Dan nanti juga kami awak media juga dibagi dua ya. Ada yang ke Betul. IKN dan juga ada yang di Jakarta. Ada yang di Jakarta, ada yang di IKN untuk memberikan informasi secara maksimal tentunya kepada Anda pemirsa bagaimana proses ini berjalan ya di Jakarta dan juga di IKN begitu. Kita Oke. sambil menunggu proses kirap yang masih akan berlangsung seperti apa? Kira-kira ya Fani, seperti di
gambar sebelah kanan layar kaca Anda, pemirsa. Gordon Paskibraka 2023 Gordon atau yang bertugas ketika 2023. Sudah standby 2023. sebenarnya. Oke, Ya, ini dia, pemirsa. kita melihat Lili Indriani Suparman Wenda, pembawa baki pada hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia 2023 lalu. Kemudian juga ditemani Naila Al-Kubro. Keduanya membawa bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi untuk menuju ke Istana Negara IKN. Iya, ini adalah visual yang tadi ketika rombongan tiba ya di Bandara Sepinggan. Iya, ini adalah visual Gambar tadi pagi lebih tepatnya. Tadi pagi lebih tepatnya ya. Ketika Kita tadi sudah berekspektasi. ini sampai. Mereka sudah sampai di Istana Negara. Ya, kita masih nantikan terus. Kita masih nantikan terus, mungkin sama dengan pemirsa yang juga terus menanti dan sabar menanti untuk melihat bagaimana sebenarnya puncaknya. Puncak dari rangkaian kirap yang sudah berlangsung sejak jam 8 pagi tadi dari Monas, Bandara Halim Perdana Kusuma, sampai ke ibu kota Nusantara. Dan untuk melihat atau mengetahui situasi terkini di sana, kami mencoba menghubungi rekan kami, kontributor Mukmin Aziz. Mukmin, sudah terhubung dengan saya, Mukmin? Ya, Davi dan Fani, dapat saya laporkan saat ini saya berada di tepatnya pintu masuk menuju Istana Negara. Saat ini pukul 15.54, di mana 20 menit lalu iring-iringan maung yang membawa duplikat bendera istana, bendera pusaka telah masuk ke dalam kawasan inti IKN. Ya, David dan Fani. Dan dapat saya laporkan saat ini saya tengah berada di badan jalan yang memang nanti rencananya akan terus dirampungkan jelang HUT RI. Ya, David dan Fani. Oke, silakan Mukmin. Anda tunjukkan kepada kami dan pemirsa di rumah seperti apa situasinya saat ini. Dan jalanan yang tempat Mukmin melaporkan atau lokasi tempat Mukmin melaporkan saat ini, nama jalannya apa dan berapa jauh jaraknya, dari Istana Negara IKN? Dan ini merupakan jalan penghubung langsung ya menuju jalan alternatif utama menuju kawasan Istana Negara, di mana jalan ini akan tersambung menuju kawasan Sumbu Kebangsaan. Di saat ini dapat saya laporkan pekerja penyelesaian perampungan jalan masih terus melakukan penyelesaian, di mana terlihat petugas pekerja proyek tengah menyelesaikan finishing ya, tahap finishing. Sementara tepat di sebelah kiri layar proses pengerasan juga masih dilakukan, di mana terlihat sejumlah alat berat masih bekerja, tepatnya merampungkan jalan yang masih dalam kondisi pengerasan ini. Ya, David dan Fani. Baik, Mukmin, bisa Anda explore lagi visual di sana, perlihatkan kepada kami apa aktivitas yang sedang berlangsung di sana dan seperti apa progresnya begitu, Mukmin. Mungkin Anda bisa mendapatkan informasi dari orang-orang yang ada di sana seperti apa, Mukmin. Silakan. Tapi sebelumnya hati-hati dengan debunya ya, Mukmin. Ya, memang kondisi jalan di sini memang apalagi panas terik begini ya, artinya debu juga cukup ini ya, artinya banyak sekali di sini terlihat debu. Dan bahkan pekerja di sini harus menggunakan masker. Ini boleh saya ini? Bapak, boleh tahu Pak, ini penyelesaian apa nih Pak? Marka jalan ya Pak ya? Ini sampai kapan nih Pak dirampungkan Pak? Tanggal 10 ya Pak? Ya. Ya Pak, ini merupakan salah satu pekerja proyek penyelesaian finishing yang marka jalan. Dan direncanakan tanggal 10 hari ini ya Pak, udah kelar, udah rampung. Ya, David dan Fani. Oke, Mukmin bisa mungkin lihat bagaimana atau bisa menunjukkan kepada kami bagaimana proses sampai dengan ujung jalan mungkin? Ini merupakan jalan terluar ya, artinya Senisara sendiri berjarak sekitar 1 kilo ke dalam.
dan kondisinya jalan masih dalam proses pengerjaan sebagian besar. Artinya kami hanya bisa sampai mengekspor kawasan ini sampai di sini saja, Fani. Jaga keamanan dan jaga keselamatan juga yang menjadi prioritas ya Mukmin. Tapi Mukmin ketika memantau bagaimana pembangunan dari Ibu Kota Nusantara sejak tahun-tahun sebelumnya sampai dengan saat ini, semasif apa progresnya dan bagaimana reaksi atau dukungan yang diberikan oleh warga sekitar? Mungkin bisa cerita. Progres pembangunan sendiri cukup cepat ya, Fani. Artinya bahwa jelang 17 nanti dipastikan infrastruktur pendukung telah rampung, walaupun setelah 17 nanti progres pembangunan masih tetap dilanjutkan. Artinya pembangunan akan tetap berjalan walaupun setelah perayaan 17 Agustus di IKN. Sementara warga sendiri antusiasnya untuk mendukung sendiri cukup tinggi. Dan warga juga dari beberapa informasi yang saya dapat sangat mendukung kehadiran IKN, di mana tingkat ekonomi warga juga mengalami peningkatan sejak proyek pembangunan IKN dilaksanakan di kawasan ini ya, David dan Fani. Mukmin, kalau dari informasi yang Anda dapatkan di sana, bagaimana kemudian progres persiapan untuk menggelar upacara kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia nanti 17 Agustus di IKN. Kemudian tadi juga kami mendapatkan informasi bahwa progres pembangunan hari ini sudah harus diselesaikan semua. Karena besok sudah tahap pembersihan, kemudian proses pembangunan sudah harus di-stop. Bagaimana kemudian pekerja beraktivitas di tengah waktu yang diberikan ini hanya hari ini terakhir di sana? Beradaptasi di tengah waktu. Betul. Untuk pekerja sendiri, untuk mobilisasi kendaraan yang tepatnya mungkin volumenya agak dikurangi sementara. Untuk dari sisi pengerjaan, terutama finishing, masih terus berjalan. Terutama di bagian dalam area gedung seperti di area gedung Kemenko dan juga hunian ASN yang saat ini masih terus dikebut pengerjaannya yang spesifik berada di dalam ruangan. Begitu, David dan Fani. Oke, Mukmin, kalau misalnya mungkin bisa digambarkan juga sebenarnya kita bolak-balik ngomong mengenai gambaran ya atau data mungkin betul. Mukmin bisa punya atau bisa share kepada kami dan juga pemirsa terkait dengan berapa jumlah personel yang saat ini masih ada di pembangunan atau di wilayah pembangunan IKN yang masih bekerja untuk menyempurnakan pembangunan dari beberapa sarana infrastruktur pendukung di IKN itu sendiri. Oke. Mukmin, oke. Kita lagi-lagi terkendala oleh sinyal. Pemirsa, kami Tidak mencoba apa-apa. untuk menghubungi kembali ya Mukmin Aziz di sana untuk melihat bagaimana prosesi kirap nanti akan seperti apa.